Ini 5 tanda ancaman resesi RI kian nyata. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I2 minus 5,32%. Ancaman resesi pun semakin nyata. Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, dengan kontraksi ekonomi yang cukup dalam di kuartal I 2020, ancaman resesi di Indonesia tak terhindarkan. Kami masih konsisten kuartal I 2020 tetap minus, kemungkinan di minus 1,7%. Jadi tetap kita akan menghadapi resesi. Apalagi kita melihat kuartal itu sudah 3 kali negatif, kata Tauhid kepada Detikcom, Rabu tanggal 5 Agustus tahun 2020. Perlu diketahui, BPS mencatat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I2 19 dibandingkan kuartal sebelumnya ialah minus 1,74%. Lalu, di kuartal I2 kembali minus 2,41%. Dan di kuartal I2 minus 4,19%. Sekarang minus 4,19% kuartal to kuartal, kecuali minusnya 1%. Ini kan agak dalam, makanya resesinya sulit dihindari, tutur dia. 1. Bertambahnya korban PHK. Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat lebih dari 2 juta masyarakat Indonesia kena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi. Sementara, Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker mencatat 1,7 juta masyarakat Indonesia kena PHK. Menurut Tauhid, angka korban PHK lebih tinggi dari itu. Ciri pertama resesi adalah jumlah PHK semakin banyak. Kalau orang katakan formal sekarang 2 juta, sebenarnya bisa lebih besar. Bahkan dunia usaha bisa mengatakan 6 juta. Tahu-tahu bertambah jumlah PHK, kata Tauhid. 2. Bertambahnya industri yang gulung tikar. Berdasarkan hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Litbang Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, sekitar 39,4% pelaku usaha di Indonesia menghentikan usahanya akibat pandemi. Tauhid mengatakan, semakin banyaknya sektor industri yang gulung tikar ini semakin memperjelas jurang resesi. Industri yang tutup semakin banyak. Kemudian industri yang mengurangi tenaga kerja juga semakin banyak. Pegawai kontrak yang tidak diperpanjang juga makin banyak. Nah, pada akhirnya pengangguran semakin lama, secara gradual semakin bertambah, terang Tauhid. 3. Penurunan pertumbuhan investasi selama kuartal I 2020. BPS mencatat seluruh komponen pembentukan produk domestik bruto (PDB) hancur lebur, salah satunya investasi yang minus 8,61%. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi pada kuartal I2 sebesar Rp191,9 triliun. Capaian tersebut turun 8,9% dibandingkan kuartal I2 dan turun 4,3% dibandingkan kuartal I 2019.
Menurut Tauhid, kondisi investasi ini juga merupakan sinyal-sinyal resesi. Investasi yang masuk sebenarnya, meskipun trennya masih baik, tapi kan masih belum berdiri itu pabrik. Masih butuh waktu 1-2 tahun. Jadi dampaknya masih terasa, untuk investasi belum. Lagi pula kan datanya turun dibandingkan tahun lalu. Kimbogia. 4. Kontraksi pertumbuhan di lapangan usaha. BPS juga mencatat seluruh lapangan usaha mengalami kontraksi pada kuartal 2020. Sektor transportasi dan pergudangan menjadi minus 30,84%, akomodasi dan makan minum minus 22,02%, jasa perusahaan minus 12,09%, jasa lainnya minus 12,6%, industri minus 6,19%, perdagangan minus 7,57%, konstruksi minus 5,39%, pertambangan minus 2,72%, serta pengadaan listrik dan gas minus 5,46%. Menurut Fajar, kondisi pertumbuhan yang negatif tersebut menunjukkan perekonomian tidak bergerak, bahkan tumbuh negatif. Yang pasti secara definisi 2 kuartal berturut-turut pertumbuhannya negatif itu resesi. Tapi jelas kalau pertumbuhan negatif itu sektor-sektor ekonomi nggak bergerak. Ya sudah, kita teliti saja dari sisi lapangan usaha. Industri-industri itu pertumbuhannya akan semua negatif, ucap Fajar. 5. Daya beli loyo dan deflasi. Kembali ke Tauhid. Ia mengatakan daya beli masyarakat yang mendongkrak pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga bisa jadi pertanda resesi. Pasalnya, konsumsi rumah tangga berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lalu kalau dari sisi daya beli masyarakat kan terlihat sama inflasi yang rendah. Bahkan deflasi kemarin di bulan Juni 0,10%,